Shalom anak-anakku. Shalom. Puji Tuhan, jika saat ini kami yang ada di sini ada Ibu Liani, Ibu Nuni, Dek Kasih, dan juga Mas Chandra dan Mas Janur bisa menemani adik-adik yang ada di rumah. Pastinya adik-adik dalam kondisi luar biasa. Sehat nggih? Yeay. Puji Tuhan. Saat ini pastinya adik-adik kangen dengan sekolah minggu yang sudah sekian lama adik-adik tidak pergi ke sekolah minggu. Untuk mengurangi rasa kangen adik-adik, maka kami semua yang ada di sini akan menemani adik-adik memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dek Kasih akan memimpin pujian saat ini. Mari teman-teman kita memuji Tuhan, tanganku ke depan. Musik. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setelah kita mendengarkan bacaan dari Matius 22, kita akan buka, kita akan undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan satukan tangan kita, kepala kita menunduk, mata dipejamkan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah berkati kami, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini dengan selamat. Saat ini Bapa, kerinduan kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan berkati acara ibadah saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan kami juga percaya Tuhan akan berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan Pak Santo. Kita panggil sama-sama ya. Pak Santo. Pak Santo. Pak Santo. Halo. Pak Santo. Halo. Hayo berfirman. Oke, siap. Mari. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, kita ketemu yang perdana untuk sekolah minggu online. Ya. Dan yang perdana ini, kenalan dulu. Pak Susanto. Wis pirsa daleme? Ada yang tahu? Dari Trimorejo, Selokaton, Gundangerjo, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, lama tidak berjumpa.
Lama tidak sekolah minggu, sekolah-sekolah libur, belajar di rumah. Pagi ini kita belajar untuk sekolah minggu jarak jauh. Meskipun jarak jauh, semoga tidak mengurangi arti dan makna dari sekolah minggu kita. Siap anak-anak? Oke, siap? Kalau siap, Pak Santo akan bacakan firman Tuhan yang nanti akan kita ceritakan, akan kita renungkan bersama, dan nanti ada pesan apa dari cerita Alkitab itu. Oke, Pak Santo akan bacakan kitab. Meskipun ini bukan bentuk kitab suci, tetapi ini diambil Pak Santo dari kitab yang kami copy paste. Jadi dijamin kebenarannya sesuai dengan kitab suci. Oke, saya akan bacakan dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Yaitu dengan judul Tuhan Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Ya, Tuhan Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada lagi seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang, malam, ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dari kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka semua. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia.
Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai menceritakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Oke, anak-anakku, cukup panjang bacaan firman Tuhan yang kami ambil dari Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Ada pesan apa di sana, anak-anakku? Sekarang Pak Santo ingin bertanya, siapa yang sudah pernah melihat orang gila? Ya? Ada yang pernah melihat orang gila? Orang gila itu orangnya cakep, orangnya bersih, ya? Orangnya menarik, atau orangnya kusut, orangnya menakutkan. Bagaimana anak-anak ketika berjumpa dengan orang gila di jalan? Kasihan? Atau takut? Atau malah mencaci maki? Atau melempari batu? Ya, harus kita renungkan anak-anak. Tuhan Yesus, catat, Tuhan Yesus mengasihi orang gila. Tuhan Yesus menolong orang yang kerasukan setan sangat banyak. Tadi tanya, siapa namamu? Namaku Legion, karena jumlah banyak. Jadi orang yang kerasukan itu banyak sekali rohnya, roh jahat. Tetapi Yesus mengasihi orang yang bertahun-tahun hidupnya hanya di dalam kuburan. Tahu kuburan ya? Mondar-mandir sambil berteriak-teriak, tadi diceritakan di kuburan. Orang berusaha untuk memborgol dia, untuk dibelenggu, ya bahasa Jawanya dibongkok, dirantai. Tapi roh jahat itu dengan entengnya melepas. Artinya orang gila ini punya kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga orang-orang biasa di sekitar itu tidak mampu lagi menahan atau membelenggu orang gila itu. Tapi ketika Yesus turun dari perahu di Gerasa, orang gila itu melihat Yesus. Roh jahat itu melihat Yesus. Roh-roh yang merasuk melihat Yesus. Dan dari jauh sudah berteriak-teriak, "Hai Yesus, anak Allah, apa urusanmu dengan aku? Apakah sudah saatnya kamu hukum?" Jadi orang gila itu datang sujud menyembah Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, "Hei roh jahat, keluar dari orang itu." Keluar enggak? Keluar. Apa yang diperintahkan Tuhan dijalankan, keluar. Tapi roh-roh itu minta izin pada Yesus. "Hei Yesus, anak Allah, di sana tuh banyak babi, 2000 babi di bukit-bukit itu. Izinkanlah saya masuk, pindah dari orang ini, saya pindah ke sana ke babi-babi itu. Silakan." Wah, rohnya cuy. 2000, bayangkan, pindah ke babi. Dan babinya yang kerasukan itu pun pusing lu, monteng lu. Akhirnya berlarian, menjadi porak-poranda, akhirnya saling bertabrakan. Bahkan ada yang sampai terjun ke tebing, ke danau. Di situ tadi akhirnya mati lemas.
Tetapi ada sesuatu yang aneh anak-anakku. Orang yang tadinya gila, kerasukan, banyak iblis, banyak roh tadi, duduk bersimpuh, sudah ganti baju, dan duduk di dekat Yesus. Orang-orang yang melihat semua pada heran. Siapa gerangan orang ini? Pada orang ini tidak ada yang mampu membelenggu, tidak mampu, ada yang bongkok, yang borgo. Tapi kenapa dengan orang ini manduk? Semua pada heran. Ya. Setelah itu Yesus ingin meninggalkan Gerasa itu, mau naik lagi ke perahu. Si orang tadi, yang gila tadi, yang kerasukan sudah disembuhkan tadi, ikut mau naik perahu di sebelahnya Yesus. Tuhan Yesus, bolehkah saya duduk bersama Tuhan Yesus? Ikut. Apa jawab Tuhan Yesus? Kamu jangan ikut aku, pulanglah saja. Ceritakan apa yang telah terjadi, apa yang kamu alami itu di rumahmu. Ceritakan kepada tetanggamu, ceritakan pada saudara-saudaramu. Akhirnya manut enggak orang gila tadi? Manut. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia lakukan. Dia mengucap syukur, dia senang. Karena apa? Karena merasa sudah dibebaskan dari belenggu, sudah dibebaskan dari jajahan roh-roh jahat. Dia sudah merdeka. Dia ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, pengennya ikut Tuhan Yesus terus. Tapi Tuhan Yesus katakan, ceritakan kepada keluargamu, ceritakan kepada sanak saudaramu darimu saja. Tidak usah ikut aku. Hebat anak-anak. Orang yang semula gila, menjijikkan, menakutkan, baunya tidak karuan, pakaiannya amburadul. Semua orang menjauhi. Tapi ketika Yesus hadir, Yesus memberkati, orang itu jiwanya pulih kembali, rohnya pulih kembali, jati diri manusianya kembali lagi. Kaya awake dhewe kabeh meneh. Pengen memuji Gusti meneh, pengen melakukan apa yang berguna bagi Tuhan lagi. Tapi Tuhan Yesus pesan, tidak usah ikut aku, di rumah saja. Ini baru ada banyak virus corona. Kamu tidak usah bepergian. Bersaksi tidak harus pergi. Ayo, anak-anak, kita yang gitu saat ini baru ada virus corona, COVID-19. Anak-anak disuruh libur di rumah. Karena kalau anak-anak kemana-mana, main kemana-mana, risikonya besar. Karena virus itu berterbangan melalui udara, bisa dihembuskan oleh orang lain, bisa kita hembus gantian. Ya, akhirnya ya sakit akan banyak. Sakit kalau tidak bisa disembuhkan kan jadi kemana? Ya, untuk itu anak-anakku, di masa pandemi virus corona saat ini, anak-anak patuhi aja aturan dari Bapak Ibu Guru, patuhi dari orang tua. Yuk kita berlatih pola hidup sehat. Dari beraktivitas apapun, cuci tangan, ya. Pergi dari keluar rumah harus pakai masker. Jangan sering berkumpul di banyak orang. Patuhi saja. Sembari itu bukan berarti kita tidak bisa bersaksi. Tuhan Yesus katakan, ceritakan kepada keluargamu, ceritakan sanak saudaramu. Ayo anak-anak, yuk bersaksi. Bersaksi tidak harus pergi ke gereja, pergi ke sana kemari. Di rumah yuk mulai bersaksi. Ayo kamu bantu ibu. Yang semula tidak pernah bantu cuci piring ibu, cuci piring ibu. Yang semula pakainya masih dicuci oleh kakaknya, cuci sendiri. Yang semula belum bisa belajar setrika, belajar setrika. Yang semula tidak pernah nyapu lantai, bantu nyapu lantai. Yang semula bangun tidur tidak pernah memberesi tempat tidur, beresi tempat tidur. Itu berarti kita sudah bersaksi di rumah. Tidak harus kemana-mana.
Seperti orang gila tadi lu manut sama Tuhan. Ya. Nggak usah ikut aku, bersaksilah. Ceritakan apa aja yang kamu rasakan, kamu alami kepada keluargamu, kepada sanak saudaramu, kepada tonggo teparumu. Sama. Kita ini sekarang oleh Tuhan Yesus sudah dibebaskan dari belenggu corona. Kita sudah merdeka. Tapi dipesan jangan pergi ke mana-mana. Bersaksilah di rumah. Pak Santo dukung, Pak Santo support. Ayo kita mulai bersaksi di rumah kita masing-masing seperti pesan Tuhan Yesus. Bersaksi tidak harus pergi, tetapi bersaksi adalah berbuah didasari oleh rasa kasih kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah memberkati kita, telah membebaskan kita dari virus corona. Kiranya apa yang Pak Santo ceritakan mencontoh dari orang gila tadi, yang kerasukan roja tadi, kiranya berguna bagi kita, berguna bagi anak-anak kita semua. Sehingga anak kita meskipun tidak pergi sekolah minggu, meskipun hanya sekolah minggu baik online, tapi tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetap menjalankan perintah Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hebat. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Santo. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada saat ini. Tapi sebelum nanti penutup akan ditutup oleh Ibu Buparmi dari TKAC, di mana kita sedang mengadakan ibadah online pada saat ini. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarkan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, marilah kita doa penutup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pelayanan sekolah minggu rekaman pada malam hari ini sudah selesai dengan lancar karena berkat dan pertolongan-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan tetap menolong kami. Terlebih pada saat ini Tuhan memberikan firman-Mu perantaraan Bapak Susanto. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus selaku dokter segala dokter juga menyembuhkan bagi teman-teman kami, sahabat kami, saudara-saudara kami yang saat ini terdampak sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa menolong mereka. Dan saat ini sudah selesai rekaman. Ya Tuhan, tuntun langkah kami semuanya agar kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Dalam kasih Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Kami selaku kepala sekolah, Ibu Suparmi, Ibu Surati, Ibu Endang mengucapkan selamat datang di TK Kristen AC tahun ajaran 2020-2021. Silakan hadir di tengah-tengah TK Kristen AC bersama kami, TK milik GKJ Selokaton. Selamat datang, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang berusia PAUD di TK Kristen AC Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar. Selamat datang. Mari datang ke sini. Terima kasih.